Amin. Haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Di rumahmu masing-masing sama-sama bilang sama saya. Aku percaya Tuhanku hidup. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Yesusku akan turun tangan dalam kehidupanku. Haleluya. Ketik di kolom komentar, Yesus saya hidup. Ayo teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook dan di Zoom, ketik di kolom komentar, Yesusku hidup. Yesusku akan berperkara dalam kehidupan. Amin. Selama kita tahu Yesus kita hidup, selama kita tahu bahwa Yesus kita adalah penguasa bumi, penguasa sorga, kita percaya tidak perlu lagi ada yang kita takuti. Tidak perlu lagi ada yang kita khawatirkan. Iya kan? Alkitab jelas mencatat bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala. Apa kekhawatiranmu hari ini? Bawa sama Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan sanggup memutar balikan keadaan. Kita percaya Tuhan sanggup membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang perlu kita takuti? Seringkali yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir hanya main di pikiran kita kok. Nanti kalau ini terjadi gimana ya Pak? Kalau ini terjadi gimana? Nanti kalau kebanyakan dari kita bilang nanti. Kan itu masih nanti. Iya kan? Dan itu belum tentu terjadi. Seringkali yang kita takutkan, yang kita khawatirkan seringkali tidak terjadi, saudara. Kita yang selalu membuang tenaga di sana. Yang akhirnya kita capek dulu, kita lelah dulu. Padahal belum tentu terjadi. Karena itu pastikan pagi hari ini, ingatlah kita masih punya Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Serahkan masalah rumah tanggamu, masalah finansialmu, masalah kesehatanmu. Kita masih punya Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus. Ayo. Teman-teman di Zoom, TikTok, Instagram, Facebook, ketik di kolom komentar. Saya masih punya Tuhan Yesus. Saya tidak boleh takut. Haleluya. Amin. Gak boleh takut, gak boleh khawatir. Yesus jelas katakan jangan khawatir akan apapun juga. Berarti Tuhan Yesus gak mau setiap kita khawatir. Pastikan bawa masalahmu sama Tuhan. Bawa pergumulanmu sama Tuhan. Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikan. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Jadi Tuhan bilang sama Musa, ketika kalian akan masuk dalam tanah perjanjian, maka angkatlah hakim-hakim, angkatlah petugas-petugas, ditaruhlah mereka di segala tempat di mana nanti suku-sukumu itu berada. Dan ada satu pesan Tuhan kuat bagi hakim petugas-petugas itu, dikatakan begini, haruslah menghakimi bangsa itu dengan apa? Pengadilan yang adil. Sama-sama bilang sama saya, keadilan. Itu yang Tuhan tuntut dari bangsa Israel. Tempatkan hakim-hakim, tempatkan petugas-petugas di setiap tempat di dalam suku-sukumu untuk mereka menghakimi setiap umat Tuhan dengan penghakiman yang adil. Kita lihat lanjut ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan jangan pernah memutarbalikan keadilan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan keadilan. Jangan memutarbalikan keadilan. Jangan memandang bulu. Jangan menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang. Hati-hati.
Engkau yang bertugas sebagai hakim, engkau yang bertugas sebagai jaksa, engkau yang bertugas di pengadilan. Bahkan setiap aspek kehidupan kita yang Tuhan kejar adalah keadilan dalam hidup kita. Makanya di ayat 20, perhatikan ayat terakhir. Semata-mata keadilan, semata-mata keadilan, itulah yang harus apa? Yes, yang harus kau kejar. Jadi bukan keuntungan yang harus kau kejar, halo. Tetapi apa? Keadilan. Ketik di kolom komentar. Bukan keuntungan yang kau kejar, tetapi keadilan yang harus kau kejar. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar. Bukan keuntungan yang kau kejar, tetapi keadilan. Karena mindset hari-hari ini yang dikejar bukan lagi keadilan. Apa yang bisa mendatangkan cuan, apa yang bisa mendatangkan keuntungan buat saya, sekalipun keadilan diputar balik, saya akan kejar. Wah, itu jahat, saudara. Itu jahat. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang bukan lagi mengejar keadilan, tapi yang dikejar adalah keuntungan. Sehingga akhirnya semua diputar balik. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan bilang begini ayat 20 terakhir. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya haleluya, ada janji Tuhan buat orang-orang yang bertindak adil. Pegang ini, saudara, ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan itu akan digenapi dalam hidupmu. Kejarlah keadilan semata-mata, kejarlah keadilan supaya apa dikatakan? Engkau hidup dan memiliki negeri yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan. Engkau mau melihat kehidupan dalam hidupmu. Engkau mau melihat pemeliharaan, pertolongan, anugerah, berkat Tuhan dalam hidupmu. Bertindaklah adil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Dimanapun saudara berada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup adil. Sama-sama bilang sama saya harus hidup adil. Setiap lini dalam kehidupan kita diarahkan. Kita diberikan kesempatan juga untuk bertindak dalam keadilan apapun. Dalam mendidik anak-anak harus adil. Dalam menyikapi perbedaan juga harus adil. Jangan mengambil keuntungan sendiri. Jangan mau hanya untung sendiri. Bertindaklah adil. Hari ini kita belajar. Yang harus saya kejar adalah keadilan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Pekerjaan apapun yang Tuhan titipkan kepadamu hari-hari ini. Pak, Bu, orang-orang muda, pengusaha-pengusaha, kejarlah keadilan. Engkau mau melihat hidup, kejarlah keadilan. Kenapa? Karena kau dan aku memiliki Tuhan yang adil. Amin. Kita punya Tuhan yang adil. Kita punya Tuhan yang adil. Jangan memutar balikan keadilan. Mungkin sebagian kita bilang begini, tapi pendeta kan wajarlah kalau karena dunia di mana kita hidup udah nggak ada keadilan. Betul. Dunia di mana saudara dan saya hidup tidak ada keadilan, but it's okay. Kita masih punya Tuhan yang adil kok. Kalau engkau yang hari-hari ini mengalami korban ketidakadilan, tetap angkat tanganmu, tetap mengandalkan Tuhan. Dia Tuhan yang tetap adil dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya kalah senjata dengan ini ya. Kalau engkau mengalami ketidakadilan, jangan lakukan itu kepada orang lain. Biarlah kau jadi korban, tapi jangan jadi pelaku. Ketik di kolom komentar, saya jadi korban gak apa-apa, jangan jadi pelaku. Engkau menjadi korban ketidakadilan, itu oke. Engkau dibela oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adil. Tapi kalau kita menjadi pelaku ketidakadilan, hukumannya datang menimpa hidup. Kau tidak akan pernah mengalami hidup. Kau tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Karena kau bertindak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jangan. Kita nggak mengalami keadilan, itu oke. Karena memang kita tinggal di dunia yang tidak adil. Itu oke. Tapi bagian kita jangan pernah bertindak tidak adil. Lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk melakukan keadilan. Firman Tuhan katakan dalam, saudara perhatikan, dalam Yesaya. Amsal 21. Amsal 21 ayat 15. Ya. Amsal 21 ayat 15 begini. Melakukan keadilan adalah apa? Ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan. Sama-sama bilang sama saya, kesukaan saya. Sama-sama bilang sama saya, kesukaan saya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang
benar. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita dibenarkan, dan karena itu sebagai orang-orang benar milikilah kesukaan untuk bertindak adil. Amin. Itu bagian karena kau orang benar. Tetapi sebaliknya dikatakan apa? Tetapi menakutkan orang yang berbuat, orang-orang yang kelakuannya jahat, orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, itu takut sama bertindak adil. Takut. Dia takut untuk melakukan hal itu. Dan Alkitab sudah katakan hal seperti itu. Dan Tuhan pastikan engkau adalah orang benar. Dan seorang benar akan memiliki kesukaan untuk melakukan. Catat betul-betul ayat 21 dan pasal 21 ayat 15 ini ya saudara. Orang benar kesukaannya adalah melakukan keadilan. Jadi ciri-ciri orang benar apa? Suka melakukan keadilan. Lihat lagi. Amsal 16 ayat 8. Amsal pasal 16 ayat 8 bilang begini. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ini yang saya bilang tadi, orang lebih banyak sering mencari keuntungan daripada keadilan. Kenapa? Karena lebih suka penghasilannya banyak. Walaupun bertindak tidak adil nggak apa-apa, yang penting pundi-pundi dipenuhi. Jahat, saudara. Engkau sedang merugikan banyak orang, dan banyak orang itu berseru kepada Tuhan dan siap menerima hukuman dari Tuhan. Jangan pernah merugikan orang lain. Ketik di kolom komentar yuk, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Jangan pernah merugikan hidup orang lain. Itu prinsip yang nggak bisa ditolak. Alkitab bilang, apa yang kau lakukan buat orang lain akan kembali kepada. Kalau kau hidup merugikan orang lain, kalaupun kau tidak mengalami kerugian, kau masih punya anak cucu, bos. Jangan lupa. Anak cucumu akan mengalami apa yang kau tabur kalau kau tidak menua. Tapi sebaliknya, sekalipun kau hari-hari ini menabur tetesan air mata oleh karena bertindak mengalami ketidakadilan, tapi kau tetap berseru kepada Tuhan. Saudara lihat, mama dari Samuel, Hana, ketika dibully terus oleh Penina, dia gak balas. Dia cuma berseru di kaki Tuhan. Tuhan yang bela. Hana bilang, Tuhan meninggikan tandukku. Bagian kita gak membalas. Kalau kau sadar kau mengalami ketidakadilan, jangan berlaku sama seperti mereka. Kalau kau hanya sedang doa datang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kau adil. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadilan. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Itu keadilan Tuhan. Bicara waktu aja kok. Kalau dunia tidak menghukum orang-orang yang tidak adil, maka hukuman Tuhan akan berlaku buat orang-orang yang tidak adil. Sesimpel itu. Engkau boleh lari dari hukuman manusia karena engkau tidak bertindak adil. Tapi jangan pernah engkau berharap bisa berlari dari hukuman Tuhan karena engkau bertindak tidak adil. Karena kita punya Tuhan yang adil. Amin. Jalani keadilan. Dimanapun saudara tempatkan Tuhan, jalani keadilan. Kalau itu menjadi bagianmu, engkau akan melihat hidup janji Tuhan jelas. Engkau akan makan apa yang baik yang berasal daripada Tuhan di tempat di mana engkau hidup. Bertindak adil. Kalau kau mengalami ketidakadilan, tetap berseru sama Tuhan. Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Kau usah tertekan. Ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan, oke. Selama engkau tahu Tuhan berpihak dalam hidupmu, engkau korban, engkau dibela Tuhan. Tapi jangan sampai engkau jadi pelaku, engkau akan melawan tangan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bertindak adil. Ingat, kalau engkau bisa lari dari hukuman manusia, maka engkau tidak akan pernah bisa lari dari hukuman tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, hari ini kami dengarkan firman. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyingkapkan segala sesuatu. Kami percaya Engkau Allah yang adil, yang Kau kejar adalah keadilan. Sebagai orang-orang benar,
Kami menyukai keadilan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan nyata atas setiap kami. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan pagi hari dalam doa pagi online. Baik mereka yang bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Biarlah setiap kami diingatkan kembali sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, bekerja, usaha, berbisnis, Tuhan tolong kami. Agar kami bertindak adil dan bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih tinggal di dunia yang tidak ada lagi keadilan, tapi kami percaya kami masih punya Tuhan yang adil yang mengajarkan kami betapa kami harus hidup dan mengejar keadilan. Agar kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang. Hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi online di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka sedang mengalami ketidakadilan. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau pembela kami. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memutar balikan keadaan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kali. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Bahkan kalau ada orang-orang yang Tuhan, yang merugikan hidup anak-anak Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan jamah hati mereka. Tuhan lawat hidup mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari ini terketuk hati. Oleh karena mereka mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Oleh karena mereka selama ini bertindak tidak adil kepada sesama. Dan hari ini mereka dengarkan firman Tuhan. Mereka mau dibuktikan. Bapak hamba berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah hati masing-masing mereka. Sehingga mereka yang membuka hatinya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mereka kembali melakukan apa yang adil di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawat. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan ketidakadilan kepada sesama. Tapi ketika kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami mau dipulihkan, kami mau diubahkan. Kami mau datang berbalik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah. Biar langkah hidup setiap kami umat-Mu dalam berjalan dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Kami berjalan dalam keadilan dan kenyataan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk kami kerjakan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus buat mereka orang-orang yang bertindak tidak adil dalam hidup kami. Tuhan, kami doa bagi mereka. Kami satukan hati mereka, kami bagi mereka. Kami doa biar Roh Kudus jamah hati mereka. Hati mereka diketuk, dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jaga, Tuhan pagar hidup mereka. Setiap pokok-pokok doa yang hari ini kami naikkan di rumah kami masing-masing. Maupun mereka yang menuliskan kolom-kolom komentar doa-doa mereka. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan. Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka. Nyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami masih punya Tuhan Yesus. Kami masih punya Tuhan yang sanggup membela hidup kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Apapun juga yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa. Kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi online di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Namun mereka hari-hari ini sedang mengalami ketidakadilan. Mereka rindu didoakan secara khusus di rumah mereka masing-masing. Jika itu adalah dirimu, mungkin kau belum mengenal Yesus secara pribadi. Namun kau dengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kau rindu didoakan secara khusus. Ataupun mungkin kau melakukan sesuatu yang tidak adil bagi sesamamu dan kau rindu datang kepada Tuhan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat mereka
yang belum mengenal Yesus secara pribadi, namun rindu didoakan secara khusus oleh karena mereka mungkin hari-hari ini sedang mengalami ketidakadilan, ataupun mereka hari-hari ini sedang melakukan ketidakadilan, tapi rindu dipulihkan, mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Hari ini aku berdoa bagi mereka, Tuhan jamah, ketuk hati mereka Allah di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan, dilawat, kuasa Tuhan turun atas mereka di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa, mengalir kuasa-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Satu persatu kami datang kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan pembela kami, Tuhan penolong kami. Pada akhirnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, jauhkan dari segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kami berdoa kota kami diberkati Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni ya Tuhan, jika bangsa kami ini jauh dari Tuhan. Sehingga kami berdoa, biarlah ada pemulihan, ada kuasa, ada jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diketuk hati nurani mereka oleh kuasa roh-Mu ya Allah. Sehingga mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa, biarlah setiap doa yang kami naikkan pagi hari ini, kami melihat jawaban sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekarang kita dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Ingat, hari ini kita belajar tentang keadilan. Pastikan dalam hidupmu kejarlah keadilan. Karena kau adalah orang-orang benar. Orang benar, Amsal katakan, suka, menyukai, akan melakukan keadilan. Kalau kau mengalami ketidakadilan, tetap angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan berseru, Tuhan akan nyatakan pertolongannya dalam kehidupan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.